Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sebaiknya semua mematikan speakernya, mic-nya, biarkan saya saja yang hidup. Oke, ini materi pertemuan keempat kita dengan judul komitmen kerja dalam suatu perusahaan. Ya, yang pertama itu pengertian dari komitmen. Ya, menurut Mayer dan Allen menyatakan bahwa komitmen pegawai terhadap organisasi merupakan gambaran dari kesetiaan pegawai terhadap organisasi melalui proses yang berjalan secara terus-menerus, di mana partisipasi organisasi sangat dibutuhkan. Kemudian ada menurut Ivan Nevik dalam buku Wibowo menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan, identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Dengan demikian, komitmen menyangkut 3 sifat. Yang pertama, perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi. Yang kedua, perasaan terlibat dalam tugas organisasi. Yang ketiga, perasaan loyal pada organisasi. Kemudian ada menurut Kretner dan Kiniki. Dalam buku Wibowo juga, komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, atau kelompok, atau organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Ya, kemudian ada juga menurut Sir Merham dalam buku Wibowo menyatakan komitmen sebagai loyalitas sebagai seorang individu pada organisasi. Individu dengan komitmen organisasional tinggi mengidentifikasi dengan sangat kuat dengan organisasi dan merasa bangga mempertimbangkan dirinya sebagai anggota. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa komitmen organisasional adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi, dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, itu tadi pengertian mengenai komitmen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen itu ada 3 ya menurut Sudaryo. Yang pertama, individu-individu menjadi semakin terikat dengan organisasi dan rekan kerja karena mereka lebih sering bersama. Sudah pasti ya. Nah, di dalam organisasi, bahkan tidak perlu pun di dalam organisasi, tapi di dalam pembelajaran kita sekelas ya kan, kalian sekelas nih dengan kawan-kawan. Nah, karena salingnya sering bersama itu timbul komitmen. Komitmennya apa? Woi, kita masuk sama-sama, tamat juga sama-sama ya. Itu kan pasti pernah terucap di diri kalian kan? Ya kan, Baby? Iya, benar, Pak. Nah, benar. itu menjadi salah satu bentuk komitmen kita ya, karena kita sering bersama, apalagi di dalam suatu perusahaan. Ya kan, perusahaan yang mungkin membesarkan nama kita, ya kan, membesarkan nama rekan-rekan kita. Nah, timbul komitmen kita untuk membangun perusahaan itu untuk lebih maju lagi. Kemudian senior menjadi faktor yang menguntungkan karena dapat mengembangkan perilaku kerja yang bersifat positif. Nah, ini sudah pasti ya senior, karena senior orang yang lebih luan daripada kita berkecimpung di organisasi ataupun di suatu perusahaan. Jadi senior ini harus menjadi orang peran yang memberikan sifat positif terhadap kita
sebagai juniornya gitu. Jadi kalau ada senior yang kerjaannya menjerumuskan kita, kemudian mengarahkan kita ke arah yang tidak baik, nah itu tidak pantas dikatakan senior yang mempengaruhi komitmen kita. Karena senior yang baik itu ya dia akan memberikan nilai positif terhadap kita untuk kita lebih memandang komitmen itu menjadi tujuan kita di organisasi. Kemudian kesempatan bersaing dalam pekerjaan dan berkurang karena usia. Hal ini menyebabkan pegawai lebih antusias dalam mempertahankan pekerjaannya sendiri. Sudah pasti ya. Jadi SDM atau pegawai yang tanda kutip sudah memiliki usia yang cukup kategori tua, ya kan? Nah, dia akan lebih cenderung itu untuk tidak pindah-pindah, istilahnya seperti itu. Nggak akan mau dia itu jumping kerja sana cari sini karena usia dia sudah tergolong tua, ya kan? Nah, jadi karena usianya itu sudah cukup tua dia, jadi dia itu lebih ya sudahlah, aku mendedikasikan diriku ke perusahaan ini aja, ke organisasi ini aja, ke instansi ini aja. Karena itu tadi ketika dia sudah keluar nanti dari situ, mungkin akan lebih berdampak negatif karena mungkin perusahaan-perusahaan atau instansi yang lain tidak lagi memandangnya sebagai orang yang produktif, ya kan? Makanya itu tadi usia menjadi penyebab pegawai antusias dalam mempertahankan pekerjaannya sendiri. Kemudian dimensi komitmen kerja. Ya, ini menurut Mayer dan Allen dalam buku Sudaryo ada 3 dimensi. Yang pertama komitmen efektif, ya. Artinya apa? Melibatkan perasaan emosional dari pegawai serta mengidentifikasi keterlibatan dalam organisasi. Ya, komitmen efektif muncul ya dan kondisi pekerjaan dan harapan yang sesuai kenyataan. Ya, sudah pasti ya komitmen efektif ini ya ini bisa dilihat kalau kita ilustrasikan dia ketika kita mau mencoba PNS, ya. Kita sudah tahu ini jenjang karir menjadi seorang PNS ini diatur bahkan sampai kita sudah tua, meninggal, kan seperti itu kan. Kita terjaga oleh itu. Maka timbul komitmen kita dari awal, dari sejak dini mungkin untuk mau masuk menjadi PNS gitu. Nah, inilah dia salah satu contohnya komitmen efektif. Jadi dia sudah dari awal harapannya sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada komitmen kelanjutan. Ya. Komitmen pegawai berdasarkan perhitungan biaya muncul apabila keluar dari organisasi. Hal ini dapat terjadi karena promosi dan benefit atau tidak dapat menemukan pekerjaan lain. Komitmen kelanjutan dihasilkan dari keuntungan yang bertambah selama bekerja dalam organisasi dan tidak memiliki pilihan lain dalam bekerja. Sudah pasti ya, misalnya kita bekerja di perusahaan sudah cukup lama, ya kan? Kemudian kita mendapatkan benefit atau gaji segala macam itu sudah cukup, kategori cukup bahkan lebih. Jadi sehingga kita tidak lagi berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain gitu ya. Itu salah satu contoh komitmen kelanjutan. Kemudian ada komitmen normatif. Ya, komitmen normatif ini komitmen pegawai berdasarkan rasa kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena pertimbangan mereka terhadap organisasi. Ya, ini artinya seperti ada rasa kewajiban dia untuk memajukan perusahaan tersebut. Itu dia. Rasa kewajiban ya, seperti kita juga bekerja kan ketika kita diberikan tupoksi kerja terhadap pimpinan kita, jadi memiliki rasa kewajiban kita untuk dapat menyelesaikannya. Sehingga kita mungkin yang tadinya ada kepikiran dalam waktu dekat mungkin mau resign, mau keluar, kemudian pimpinan kita memberikan pekerjaan ya tanda kutip dengan kompensasi yang selayaknya atau cukup, kita memikirkan itu menjadi rasa pertimbangan kita. Itulah
sudah menjadi kewajiban kita jadinya, ya. Kemudian ada juga menurut Mayer dan Allen dalam buku Sudaryo juga, dimensi ini menurut Mayer dan Allen terbagi 5, yaitu keterikatan, loyalitas, dedikasi, tanggung jawab, dan aktualisasi diri atau dorongan. Nah, 5 ini ketika sudah ada dalam diri kita, maka kita bisalah dianggap orang yang memiliki komitmen yang tinggi ya terhadap organisasi atau perusahaan di tempat kita bekerja. Kemudian ada indikator komitmen ya menurut Wibowo. Yang pertama, komitmen emosional adalah suplemen emosional dan keyakinan nilai organisasi. Ya, kita di dalam organisasi ini atau di perusahaan juga harus punya komitmen emosional. Maksud dari emosional ini bukan berarti kita menjadi orang yang emosi ya, tapi kita menjadi orang yang mampu berekspresi, mampu memberikan pendapat kita sehingga menjadi keyakinan nilai terhadap organisasi. Kemudian ada komitmen terhadap kontinuitas. Adalah persepsi nilai ekonomi surplus organisasi. Karyawan atau pekerja dapat membuat janji atasan atau majikan karena mereka dibayar dengan baik dan dipercaya bahwa mereka akan membahayakan keluarga mereka jika mereka meninggalkan pekerjaannya. Ini dilihat dari nilai ekonomi ya. Tolong dimatikan aja mic-nya. Ya. Siapa itu? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini komitmen terhadap kontinuitas ini dilihat dari sisi nilai ekonomi. Jadi mungkin tanda kutip pekerjaan kita bukanlah pekerjaan yang wah kita bilang ya, kita hanya sekedar bekerja di suatu perusahaan mungkin yang standar kita bilang. Nah, di situ terjadi komitmen kontinuitas itu karena apa? Karena kalau kita keluar otomatis apa? Membahayakan keluarga kita, apalagi kita yang sudah berkeluarga ya. Ketika kita mencoba untuk sudahlah, sudah nggak nyaman atau segala macam, kita memilih untuk keluar, ya kan? Nah, kemudian nantilah mencari pekerjaan, melamar dulu. Nah, itu menjadi kita kesampingkan. Ya karena ada efek apa? Akan membahayakan keluarga kita, otomatis ya kan? Apalagi kita menjadi tulang punggung keluarga. Nah, itu komitmen ini akan terbangun dengan sendirinya karena apa? Dilihat dari persepsi nilai ekonominya. Ya, kemudian komitmen peraturan merupakan kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena alasan moral atau etika. Pekerja yang memulai inisiatif baru dapat bertahan dengan atasan mereka. Karena meninggalkan mereka akan menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Sudah pasti ya. Nah, komitmen ini juga bisa terbentuk dalam suatu peraturan. Jadi peraturan yang sudah ditetapkan misalnya biasanya itu contoh kita di bank ya kan. Kita kerja di bank, kita baru masuk. Kemudian di situ ada peraturan yang mengharuskan pegawai itu tidak boleh menikah ya minimal 3 tahun pengabdian dulu ya kan bekerja. Nah, itu menjadi komitmen kita. Komitmen kita ya sudah aku tidak mau menikah dulu sebelum 3 tahun bekerja dulu ya kan. Nah, itu menjadi komitmen yang didasarkan oleh peraturan ya. Jadi menjadi kewajiban kita untuk tetap berada di dalam organisasi itu karena moral dan atau etika. Itu dia mengenai indikator komitmen kita ya. Materinya sedikit saja, tidak banyak-banyak ya. Jadi saya mau tanya ini dulu ke anak non reguler, mungkin secara pekerjaan sudah bekerja semua ya. Untuk Pak Adi Winata lah dulu. Komitmen apa Pak yang sudah dibangun di tempat Bapak bekerja Pak? Siap Pak dosen. Ya, komitmen apa itu Pak Adi yang sudah dibangun terhadap perusahaan tempat Bapak bekerja? Ya, komitmen tentang kedisiplinan, kejujuran, tentang karir kerja, prestasi.
Ya, artinya bahwasanya Pak Dewinata memiliki komitmen itu di dalam bentuk disiplin ya. Ya, Artinya Pak Ustaz. tidak mau membuat perusahaan itu rugi. Nah, oke. Ini Pak Muhammad Yuli Eka Prasetya. Halo, ada orangnya? Mana Yuli? Ada gambarnya aja. Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Ya Pak, Nah, komitmen apa yang sudah Ridho lakukan di tempat Ridho bekerja? sama seperti Pak Adi tadi sih Pak, lebih ke disiplinan, harus datang tepat waktu gitu Pak. Nah, artinya Sama nggak kayak, mau jadi orang yang apalah ya, terlambat ya, indisipliner ya. iya Pak, itu sih yang ditekankan di situ, jangan datang terlambat kayak gitu ya Pak. Oke, Pak Erwin, Pak Erwin. Pak Erwin. Enggak. Hilang langsung Pak Erwin kan, ditanya langsung Pak Erwin langsung hilang dia. Inilah Halimatu Zahra. Halo. Banyak yang hilang ini ya. Halimatu Zahra. Iya, Pak. Nah, komitmen apa yang sudah dibangun di tempat Halimatu Zahra bekerja? Saya belum kerja, Pak. Belum kerja? Belum. Belum kerja adalah. Baby, Ya, Pak. Baby, komitmen apa yang dibangun? Apalagi di dunia travel lagi goyang ya kan? Tahu aja, Bapak. Ya, disiplin, kalau dibilang disiplin itu nggak jadi komitmen utama. Ya, yang utamanya itu ya mencari informasi lah, Pak. Tugasnya staf itu mencari informasi dari travel lain. Ya. Ya. Sebenarnya ya komitmen ini kalau kita artikan ya, ya lebih ke perbuatan. Itu dia. Kalau disiplin tadi itu kan bentuk peraturannya, kan seperti itu yang harus kita jalanin. Tapi komitmen ini apa yang dalam diri kita secara pribadi yang kita lakukan dalam hal positif demi kemajuan perusahaan gitu. Kalau Begitu, Baby Pak. salah satunya tetap bertahan ya. Tetap bertahan, Pak. Nggak boleh Iya. keluar, Pak. Iya, walaupun cuma tinggal 2 orang katanya ya. Apa, Pak? Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Kan Bapak Iya. tahu, Febri keluar, mana nanti pegawainya? Nggak ada. Iya. Nah, itu salah satu bentuk komitmen bertahan ya, berarti termasuk peraturan. Komitmen dalam bentuk peraturan ya. Enggak lah, Pak. Kalau peraturan enggak lah gitu, Enggak. Pak. Kalau Oh. ada peraturan gitu kau. Ya mana tahu kan, kau kalau keluar kau tengok kau ya, kan gitu. Udah tinggal 2 orang, keluar kau kan gitu. Enggak ya? Paling enggak, Pak. Enggak. Oke. Kalau Leni? Iya, Pak. Leni kerja? Kerja, Pak. Nah, apa komitmen yang sudah dilakukan di perusahaan atau di instansi tempat bekerja? Lebih banyak melakukan aktivitas di luar sih, Pak. Contohnya kayak cari-cari informasi mana bisa majuin sekolahnya gitu, berhubung Leni sekolah. Bekerja di sekolah juga, ya? Iya, Pak. Guru berarti ya, bagaimana? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti harus komitmen, harus lanjut ya S2. Amin. Lanjut S2, naik jenjang jadi dosen. Itu dia. Amin. Karena Udah kan lanjut jadi ini. S1-nya kan SE ya kan? Nah, berarti Ya, Pak. nanti lanjut S2, MM, masuk gabung dengan kami di Fakultas Ekonomi jadi dosen. Jadi tangan kanannya Pak Fahri ya kan, Pak? Tunggu Udah saya dicatat. jadi rektor lah baru bisa kerja tangan. Amin. Amin. Iya. Baru mulai kok Pak nunggu jadi Ustaz. rektor.
Ya, siapa tahu ke depan Pak Ustadz. Rezeki orang nggak tahu tuh, Pak Amin, iya, Ustadz. iya, amin, amin, Pak Adi, amin. Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak bisa? Penting Iya, ikhtiar, Pak betul. Ustadz. Betul, betul, Kami betul. doakan Pak Ustadz. Amin. Amin. Jadi bentar lagi jadi Bupati Serge. Mulai dari bawah dulu kan Pak Adi. Itu Pak Adi tuh, itu Pak Adi tuh. Kita doakan Pak Adi jadi Bupati Serge ya. Kalau aku jadi presiden, Amin. Jadi ketua kemarin Pak. amin. Oke. Nah, itulah gambaran dari sebuah komitmen. Artinya komitmen ini sih lebih ke harapan kita ya, harapan yang sudah kita terapkan gitu. Nah, kita yang namanya yang pertama komitmen itu di mana-mana pasti yang namanya kejujuran. Jujur. Kita harus menanamkan kejujuran dalam diri kita. Jujur itu kita aplikasikan dalam bentuk komitmen kita. Itulah. Makanya kalau kita menjadi orang yang jujur, ya pasti alhamdulillah dimanapun kita berada, ya bahkan maaf bukan apa, sekelas hewan sekalipun akan menyukai kita gitu. Kalau kita menjadi orang yang jujur gitu. Karena kalau udah berbicara jujur ini dia berbicara psikologis nanti. Lebih ke perasaan dia. Kan gitu. Nah, maka menjadilah kita jadi orang yang jujur, kemudian kita aplikasikan itu di dalam bentuk pekerjaan sehingga dia menjadi komitmen. Nah, dari situlah nanti step by step karir kita akan naik. Nah, itu dia. Walaupun kita doakan mungkin Feby tetap bertahan ya, karena kita tahu dunia travel lagi goyang ya, Semoga tidak ada tahan nih Pak. Umroh lagi Pebi yang kalinya. Pebi aja Bapak. iya. nanti ya. Pak jemaah. 15 Bapak satu. 15 boleh ikut umroh gitu. Boleh, Bapak yang ke-16-nya, Bapak cari jemaah 15, Bapak 16-nya gratis. Daripada Bapak harus mengeluarkan uang 26 juta, mending Bapak cari jemaah aja. Itu sih saran Peggy, Pak. Saya buka travel sendiri lah kalau gitu. Iya kan? Sulit lah. Iya. Dari nol. Iya kan Pak Adi? Cocok Pak Adi join kita buka travel. Cocok Pak Ustadz. Enak kali si Baby kan, kita yang cari 15, dia yang enak. Maksudnya kita buka travel. Kalau Bapak lo yang dapat, maksudnya Bapak yang pergi. Kok Pebi enggak lah, kan Bapak jemaah Bapak. Kemana Pak Adi? Bisa Pak Adi? Nah, Ya, gimana komitmennya aja. Travelnya tapi ke Italia Pak Adi, bisa? Italia. Bisa. Rido nggak ke Indonesia do, dapat ribu nanti do, selalu aja kau. Ke Jerman ada nggak ke Jerman? Nah, Apa itu ke Jerman itu? Suseno itu ke Jerman. Suseno kerja Suseno. Ya Bang, bentar. Ya Pak, kerja Pak. Ya, nah Kerja, komitmen apa Suseno yang udah dibangun di perusahaan? Safety Pak. Safety ya. Utamakan keselamatan daripada keuntungan Pak. Oke, bekerja di bidang apa itu? Di bidang pengendalian hama Pak. Wow, pengendalian hama ya. Ya Pak. Bagus lah. Berarti ke arah-arah pertanian juga ya kan? Iya Pak, cuman ini nyasar nih ke manajemen mulai Pak. Iya, yang bingung kalau ke pertanian nih jumpa juga kok sama saya. Oh iya Pak. Ya, Wis. saya KTU di pertanian. Oh iya Pak. Iya, tapi namanya kalau manajemen itu kan ruang lingkupnya semua dia. Karena Iya Pak, benar-benar. yang kita atur itu manusianya, pengelolaannya ya kan. Kalau pertanian pun sekalipun, ya itu kan membutuhkan SDM ya kan. Iya Pak, benar. Nah, makanya ya sebenarnya nggak nyasar. Itu dia. Sebenarnya nggak nyasar. Nikmati aja. Jangan pula kau bekon sama hama itu. Kalau kau bekon sama hama barulah. Nyasar kau. Orang pertanian baru bekon sama hama dia. Kalau orang manajemen berkawan sama. Cukup kenalan aja Pak ya. Oke, ya harus gitulah. Oke, Pak Sarudin Sinaga, sehat. Kalau udah di perporan itu udah bisa. Sehat, Pak Ewin.
Pak, jaringan Pak. Habis Ya. paket tadi Pak. Baru Oke, isi Iya, paket. aman. Si Ewin tadi ngilang isi paket tuh Pak Ustadz. Tanya lagi dia Pak Ustadz. Coba kali tanya, Pak Ewi. tanya mau fakultas, masih ada nggak paket kuotanya? Aku udah habis, Pak. Paketnya udah habis. Isi, Pak. Pak, saya kok nggak pernah dapat Pak ya. Datanglah, datang ke kampus minta. Yang nggak dapat berarti orang kaya. Yaitu Amin. semua mahasiswa ya Amin. dapat. Jadi minta aja ke fakultas masing-masing. Itu dia. Iya, siap. Pak Sarudin Sinaga, mau tanya ini. Kita kan saya tahu pasti baru-baru link masuk ya kan? Iya Pak. Jadi kita bahas mengenai komitmen di dalam suatu perusahaan. Nah, saya mau tanya, di tempat Pak Sarudin bekerja, komitmen apa yang sudah Pak Sarudin terapkan di perusahaan Bapak? Oh, cek aja Kak ya. Ya Pak. Komitmen apa itu Pak Sarudin yang sudah Pak Sarudin terapkan di tempat Pak Sarudin bekerja? Yang sudah saya tingkatkan itu bekerja semaksimal mungkin, mengasih yang terbaik untuk suatu perusahaan yang lagi saya tempat bekerja. Ya, lebih arah ke disiplin juga ya. Memang kalau orang-orang kantor ini memang disiplinnya yang harus nih datang ke cepat waktu ya kan? Pulang tepat waktu ya. Biasanya kalau dia orang-orang lapangan, orang-orang produksi, dia arah komitmennya itu tadi kayak Suseno tadi kan menjaga keselamatan. Karena kalau enggak komitmen dia harus memakai peralatan itu kalau enggak sesuai leungnya sama dia. Ya Suseno. Oke. Pak ini Ya Pak. Muhammad Yuli Eka Prasetya. Itu Ya Pak, saya Pak. komitmen apa itu Pak yang sudah diterapkan di tempat Bapak bekerja? Ya seperti tadi Pak. Kurang lebih aja Pak. Datang tepat waktu. Ya. Kemudian kalau di bagian orang-orang keuangan ya jujur, amanah. Bapak di bagian keuangan ya? Publiknya Ya ini enggak? lagi belajar. Oke, iyalah. Keuangan tuh berat Pak ya. Saya 1 tahun di bagian keuangan di Unipa. Saya staf keuangan itu memang asli. Tidak boleh keluar dari ruangan. Karena uang ya maaf kata kalian yang membayar uang kuliah itu kan uang itu dilaci kan. Itu sampai ratusan, 200-an juta. Itu kalau saya keluar aja ada yang jahil, terus diambilnya 3 lembar, segepok, selesai saya. Ya kan? Nah, makanya ketelitian, kejujuran itu harus memang bagian keuangan harus diterapkan. Oke lah, itu sekedar seremoni saya menanyakan komitmen ya, karena saya tahu hampir 90% itu yang anak non-rek itu pasti sudah bekerja. Makanya saya tanyakan kembali. Untuk nanti ada tugas sederhana sih, nggak membuat pusing. Ya, nanti itu akan saya berikan di grup. Ya, nanti di situ ada ketentuannya. Esai kok, tugasnya mengenai esai. Jadi ada jawaban. Nah, jawabannya tadi ada kok yang sudah saya tanyakan di sini tadi di sharing. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pep, tadi abang nggak ada ditanya-tanya kan?